Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman akademika. Kembali lagi bersama saya, Asri Pratiwi Tenggara, dalam program Ruang Dialog. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perempuan urban sebagai pengusaha ultramakro dan pemberdayaan keluarga. Saat ini, perekonomian Indonesia ditopang oleh usaha berskala mikro sebanyak 61%. Perekonomian Indonesia terdiri atas usaha makro kecil dan menengah, atau UMKM, dan mayoritas 64% pelaku usaha tersebut adalah perempuan. Menurut Deputi Bidang Usaha Mikro, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos menyampaikan mengenai tantangan pengembangan UMKM, fokus pemberdayaan, pengembangan, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk pemberdayaan pelaku UMKM perempuan. Lalu untuk lebih jelasnya, telah hadir narasumber kita, Ibu Waode Asmawati, atau sering disapa dengan Ibu Aca. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ibu Aca ini merupakan seorang dosen ilmu kesejahteraan sosial yang memiliki latar belakang pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan, boleh ya, Bu? Boleh. Boleh. Pertanyaan pertama, boleh Ibu beri penjelasan terlebih dahulu terkait pengusaha ultramikro itu seperti apa sih, Bu? Jadi istilah ultramikro itu sebenarnya berawal dari mungkin ya 3 tahun ke belakang ya, 5 tahun ke belakang lah terkait dengan ultramikro ya. Dan dulu kita kenal dengan pengusaha mikro. Pengusaha mikro itu biasanya mereka itu usaha rumahan ya, rumah tangga, mungkin ada seperti penjual pelentongan, kemudian mungkin pengusaha-pengusaha yang skalanya memang itu nggak besar ya, jadinya skala usahanya itu ya mungkin pendapatannya ya nggak banyak juga, mungkin sekitar ya paling ratusan sehari lah gitu ya. Iya. Nah itu yang disebut sebagai ultramikro ya, yang dulu disebut sebagai pengusaha mikro. Nah sekarang disebut ultramikro karena memang mungkin perlu suatu treatment khusus ya, sehingga pemerintah mengklasifikasi sebagai ultramikro ya. Iya. Seperti itu. Dan biasanya pelakunya perempuan karena usaha rumah tangga ya, paling banyak itu perempuan di rumah ya, mungkin kayak kita sering dapati ibu-ibu yang menjual gorengan, jual makanan-makanan kecil, kek kecil yang rumahan. Iya, itu betul. kan emang omsetnya kan gak gede ya per hari. Iya. Ya, itulah disebut sebagai ultramikro. Oke. Berarti yang pokoknya perempuan yang membuka usahanya sendiri dengan modalnya sendiri itu bisa disebut dengan ultramikro. Yang kecil. Skalanya itu di bawah 10 juta ya. Seperti itu. Itu modalnya di bawah 10 Iya, juta. di bawah 10 juta. Oke. Lalu kita ke pertanyaan kedua. Lalu apa peran perempuan itu sendiri? Seperti apa sih, Bu, untuk saat ini gitu? Ya sebenarnya kalau kita lihat peran perempuan dari dulu ya, dari berdasarkan riset yang sudah kita lakukan dari berbagai macam universitas ya, ternyata itu sangat tertarik dengan bagaimana peran perempuan dalam usaha-usaha seperti itu ya, utama dalam keluarga. Nah di sini sebenarnya kalau kita lihat dari dampak yang diberikan atau impact, dia memberikan high impact banget ya. Usaha yang dilakukan oleh perempuan itu seringkali menjadi penopang atau untuk keluarga ya, usaha ekonomi keluarga seperti itu. Misalnya untuk sekolahkan anak, kemudian juga mungkin untuk tambahan pendapatan di rumah tangga. Walaupun mungkin dia mungkin juga bisa menjadi dominan ya, tapi selalu disebut sebagai tambahan karena memang faktor gendernya seperti itu ya. Perempuan selalu dalam konteks subordinasi dalam rumah tangga, walaupun dia mungkin menjadi dominan ya. Iya betul. Yang sekarang dikenal namanya perempuan kepala keluarga atau PK itu kan itu juga mengemuka ya. Kalau kita lihat di Indonesia itu kan perempuan kepala keluarga sendiri kan juga lumayan besar ya, totalnya itu sekitar 11,4% ya. 11,4% totalnya. Jadi mungkin 1:4 lah. Jadi dari 4 kepala keluarga satunya adalah perempuan. Cukup sehingga besar juga ya, Bu. Sangat besar, iya gitu betul ya. Bu. Seperti itu. Jadi menarik untuk kita kaji. Iya, betul. Nah, berbicara terkait bisa dikaitkan antara pengusaha ultramikro dengan pemberdayaan keluarga itu sebetulnya seperti apa ya, Bu?
Jadi pemberdayaan keluarga kan sebenarnya karena nggak lepas dari upaya perempuan tadi itu ya, yang ultramikro tadi, karena dengan hasil-hasil dagangan ya, usaha-usaha yang dilakukan di rumah tangga, sehingga itu bisa membiayai pendidikan anak, kebutuhan-kebutuhan yang mungkin di luar support-support yang ada dari suami ya. Terus kemudian juga ya mungkin juga proses mobilisasi sosial perempuan di sekitar keluarga maupun di tingkat rumah tangga itu sendiri atau tingkat pertetanggaan seperti itu ya. Jadi memang peran-peran ini sebenarnya sangat signifikan pada pemberdayaan keluarga itu sendiri gitu. Sehingga tadi anaknya putus sekolah akhirnya bisa lanjut karena nggak ada biaya, tadi kan ada yang jualan, dan akhirnya dia bisa membiayai anaknya sekolah, beli buku. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kecil ya, tapi itu sangat signifikan sekali pada berlanjutan pendidikan anak. Betul. Sehingga bisa meningkatkan angka partisipasi sekolah anak, terutama di pendidikan dasar seperti itu. Iya, berarti perempuan-perempuan ini sangat keren ya, Bu? Iya, sangat fighter. Sangat fighter. Teman-teman akademika juga harus fight ya, harus smart, jadi perempuan yang smart. Oke, berbicara terkait ada pernyataan yang menarik, Bu, tentang UMKM di Indonesia. Jumlah pelaku usaha perempuannya cukup besar. Namun, ada data menarik yang perlu kita perhatikan. Semakin besar skala usaha, jumlah perempuan semakin kecil. Tetapi semakin kecil skala usaha, di situ jumlah perempuan semakin besar. Bagaimana tanggapan Ibu soal ini? Ya, sebenarnya kan persoalan ini kan juga didukung oleh konteks-konteks sosial budaya yang ada di tempat tersebut ya. Misalnya konteksnya ya, kita lihat bagaimana usaha rumah tangga itu sangat berkembang ya, dan rata-rata adalah perempuan sebagai pelaku usaha rumah tangga. Betul. Dan kita bisa hitung total rumah tangga Indonesia ada berapa sih gitu ya, dan itu menjadi penyangga keluarga keseluruhan gitu ya. Nah, kenapa jumlahnya jadi besar? Karena dia mewakili rumah tangga. Biasanya ibu-ibu itu sangat punya kepedulian yang sangat besar pada kepentingan ekonomi keluarga ya. Walaupun mungkin dia bergantung pada suami ya untuk pendapatan utama, tapi dia juga berusaha untuk mencari jalan keluar bagaimana sih memecahkan masalah-masalah ekonomi dalam keluarga itu sendiri gitu, sehingga tumbuhlah dan membesar gitu ya, seperti itu. Sehingga kenapa jadi 64% itu karena memang seperti ada kepedulian, caringnya tadi itu yang membuat perempuan peduli ya tentang kondisi ekonomi keluarga, sehingga mereka akhirnya keluar dari masalah mencari solusi ya untuk membuat usaha-usaha rumahan. Iya, betul. 4 orang kepala keluarga, salah satunya itu perempuan gitu. Itu sangat keren sekali sih. Iya, terkenal dengan program PEKA ya sekarang itu. PEKA. Ada aktivisnya juga banyak di dunia LSM ya. Dan sekarang kementerian juga mengadop itu gitu. Oke. Kalau dikaitkan lagi dengan saya dan teman-teman akademika, teman-teman mahasiswa yang lain, yang kedepannya setelah lulus gitu, ingin mulai berbisnis, apakah Ibu ada saran nggak sih gimana caranya untuk memulainya, kayak gitu-gitu, ada nggak sih Bu? Ya, cara bisnis secara praktikal ya, mungkin mahasiswa punya referensi banyak ya, tapi kalau kita berkaca pada pengalaman ibu-ibu ya yang memang sudah berhasil memberikan kontribusi bagi keluarga ya, dalam pemberdayaan keluarga tadi itu, ya sebenarnya bisa dimulai dari hal yang kecil ya. Bisnis itu memang harus dimulai dari yang kecil sehingga bisa jadi besar gitu ya. Betul. Karena kan dia melalui jatuh bangun ya, proses belajar yang panjang sehingga menjadi besar ya. Nah mungkin kalau teman-teman mahasiswa, saran saya sih, karena ini ilmu komunikasi ya, kalau dituliskan mungkin jelas ya bagaimana model pendampingan, fasilitasi, mendinamisasi proses-proses di lapangan ya pada pengusaha-pengusaha yang ultramikro ini. Tapi mungkin Ilkom bisa masuk pada tahapan-tahapan mungkin promotion untuk usaha mereka ya, kualitas produksi, pemasarannya seperti apa, seperti itu, sehingga mungkin itu bisa membantu membangkitkan ekonomi perempuan tadi itu, sehingga itu makin berkembang. Yang tadi kan makin besar kok makin kecil. Nah bagaimana yang kecil tadi itu bisa membesar pada saat dia besar dan dia tetap jumlahnya menjadi lebih besar lagi, seperti itu. Kalau misalkan kan untuk membangun sebuah usaha itu kan harus ada modal ya Bu. Nah, bagaimana sih gitu teman-teman, bukan teman-teman dong, ibu-ibu gitu di sana, mereka berjuang membangun UMKM dengan modal yang kecil dan mereka bisa bertahan itu seperti apa sih Bu menurut Ibu gitu? Iya. Kan sekarang banyak program ya dari bank, BRI utamanya, atau dari
PNM ya, itu mereka juga memberikan kucuran dana bagi usaha-usaha kredit ultra mikro ini ya. Bagaimana sih memberikan suntikan dana ya dari 300, 500 ya sampai mungkin 10 juta maksimum itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang memang ultra mikro ini untuk bisa berkembang mengembangkan usaha rumahan mereka sehingga mungkin omsetnya bisa lebih meningkat. Terus juga nanti pendapatan mereka juga bertambah gitu seperti itu. Jadi memang pemerintah udah mikirin sih bagaimana pengembangan ekonomi perempuan ultra mikro ini gitu. Tapi pasti dong Bu ada kayak syaratnya, terus kayak pasti. Iya, gimana gitu caranya gitu untuk ada nih orang-orang yang mereka tuh nggak ngerti caranya, misalkan mereka sangat membutuhkan modal untuk usaha gitu, tapi mereka nggak ngerti alurnya kemana, cara meminjemnya kemana gitu. Itu seperti apa Bu? Iya, caranya kan banyak dari berbagai macam skema kredit yang ada di BRI misalnya, mereka pasti ada sosialisasi ke masyarakat, bagaimana syarat-syarat mungkin kayak KTP, kartu keluarga, itu kan menjadi sesuatu yang harus ya. Iya betul. Kemudian itu bisa menjadi jaminan bagi mereka ya, karena kan memang rata-rata kredit ini tanpa agunan biasanya kan seperti itu, sehingga memudahkan usaha-usaha kecil itu bisa mengakses permodalan dengan baik gitu. Iya. Iya. Saya kira mungkin yang perlu kita bagi mahasiswa atau mungkin orang-orang yang mungkin udah fresh graduate ya, mungkin bisa memfasilitasi proses ini ya ke bank gitu ya, mungkin bisa bikin kelompok-kelompok usaha ultra mikro tadi, memfasilitasi ibu-ibu yang memang tidak mengerti tentang akses modal, itu bisa kita bantu mereka untuk menyiapkan syarat-syarat dokumen dan seterusnya sehingga bisa melakukan akses ke perbankan atau ke lembaga-lembaga penyedia modal seperti itu. Oke. Tapi itu pasti dong ada kan syaratnya kayak paling kayak KTP dan lain-lain itu udah disosialisasikan oleh pihak banknya gitu. Atau pihak penyedia modal. Tapi biasanya Bu itu dicek nggak sih kayak ini tuh uangnya benar-benar dipakai untuk modal mereka usaha atau bisa jadi mereka tuh kayak cuman minjem buat usaha tapi ternyata mereka nggak pakai buat usaha gitu. Iya. Iya, inilah tantangan kita kalau memang dulu di Grameen Bank, saya kembali flashback lagi ke Grameen Bank itu waktu kita jadi pendamping dulu tahun 2000-an ya, karena mengalami masa itu. Kita sebagai pendamping itu punya akses ke komunitas. Jadi kita live in, tinggal di lokasi. Kita mendampingi pengusaha ultra mikro tadi, kemudian kita memberikan informasi ya di luar daripada kewajiban kita untuk mungkin menarik cicilan dari mereka ya, karena mereka cicil setiap minggu kan, karena saya kan harian ya. Terus dari situ kita dapat kelompok nih. Jadi kelompok itu yang akan mengontrol teman-teman ini uangnya dibelanjain buat apa sih gitu. Oh jadi ada. Ternyata, iya. Jadi ada pemantauan dari mereka sendiri. Jadi mereka akhirnya juga punya awareness gitu ya. Bagaimana sih kelompok itu punya rasa saling memiliki bahwa modal ini itu untuk usaha loh, bukan buat yang konsumtif yang lain-lain. Beli baju kan itu kan menarik ya. Tapi kan apakah yang dibutuhkan untuk modal itu? Sebelumnya kita udah assessment juga. Jadi sejauh mana sih kebutuhan permodalan itu dibutuhkan oleh pihak pengusaha ultra mikro tadi lewat asesmen kebutuhan. Jadi kita siapin form apa sih yang mau dibeli, misalnya kalau dia usaha kelompongan misalnya, dia beli Indomie sekian, berapa dus, modalnya berapa itu dicatat semua dan kita nanti akan mungkin merealisasi atau membayarkan uang itu sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki. Nggak semuanya, tapi mungkin berapa persen dari total itu yang itu menjadi stimulan. Kan sebenarnya uang itu kan stimulan ya. Iya. Stimulasi mereka untuk bisa berusaha lebih giat lagi dan meningkatkan omset mereka gitu setiap hari seperti itu. Oke. Tadi kan salah satu tantangannya itu dari masyarakatnya ya Bu, yang belum bisa mengelola uangnya gitu. Mereka harusnya mereka membutuhkan ini tapi mereka malah membeli yang lain gitu kan. Nah, menurut Ibu sendiri ada nggak sih kayak permasalahan yang lain gitu yang sangat juga. ini? Karena seringkali usaha kecil itu kan nggak punya pencatatan ya. Jadi dia nggak tahu untungnya berapa, modalnya berapa ya. Nah, ini harus juga difasilitasi. Nah, mungkin teman-teman yang
aktif di dunia pendampingan masyarakat, pengembangan masyarakat atau community development itu, mereka bisa melakukan pendampingan itu dengan membantu ibu gimana sih cara pembukuan sederhana gitu. Yeah. Waktu saya masih fresh graduate saya melakukan itu ya, dan itu saya nggak tahu sekarang masih nggak dilakukan karena kita kan nggak mungkin ber-LSM terus ya. Iya, betul. Ini bagaimana diregenerasi sehingga cara-cara baik itu bisa dipraktekin dan bisa dikembangkan gitu, seperti itu. Oke, jadi emang benar-benar pendamping ini harus mendampingi mereka gitu, dari mulai pembukuan, penulisan apa aja yang mereka butuhin, apa aja pengeluaran mereka gitu. Terus pemantauan juga penggunaan uang itu lewat Iya. teman-temannya, kelompoknya, dia pengetahuan ya. Iya. Duit. Betul. Jangan sampai konsumtif kan. Iya. Karena kan kasihan juga ke merekanya ya Bu, kalau misalkan nanti jadi mereka sendiri yang terlilit hutang dengan Ya, banyak yang kayak gitu. Tapi mungkin kalau pemantau pendampingannya bagus ya, biasanya sih macet-macetnya itu paling 10-15% ya. Dan itu biasanya kita refresh lagi gitu ya. Nah, cara mengatasinya itu seperti apa Bu? Ya bagaimana sih dia, kita harus datang ke rumahnya. Namanya ibu-ibu ya kan, biasa kan problemnya banyak. Iya. Kita dapat uang kan, dia biasanya kan ada anaknya butuh buat apalah, beli baju lah, apalah gitu, seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol itu sehingga tujuan uang itu bisa tetap untuk modal ya. Iya. Jadi lunasin pelan-pelan, kita kasih waktu yang lebih panjang, karena kan emang mungkin treatmentnya setiap orang kan berbeda ya. Iya, betul. Itulah gunanya pemberdayaan kan. Tapi semua sama, tapi juga diperlukan sama gitu ya. Terus ada kesetaraan ya, keadilan dalam proses program itu sendiri, sehingga semuanya bisa menikmati atau mendapatkan manfaat program maksimal gitu. Betul, sepakat Asri. Mungkin satu pertanyaan terakhir ini Bu, closing statement dari Ibu tentang tema kita hari ini gitu Bu. Iya, karena kita tahu ya bahwa perempuan selalu memberi impact yang positif bagi pengembangan keluarga ya. Iya. Saya kira program pengembangan pengusaha perempuan ultra mikro ini menjadi sangat urgent ya, krusial bahkan. Betul. Ya, penting sekali dan mendesak ya, karena memang kita tahu impactnya sangat luas. Jadi kita mendukung ya bagaimana semua proses ini dilakukan secara maksimal dan komprehensif ya, sehingga mereka bisa mendapatkan benefit program yang maksimal juga, seperti itu. Betul. Iya. Oke. Terima kasih banyak kepada teman-teman akademika yang sudah menyaksikan program Ruang Dialog. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami, Komunikasi UMJ. Bersama saya Asri Pratiwi Tenggara, pamit undur diri. Sampai jumpa.